Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, bersama saya selaku moderator Aksal Hadi dan rekan-rekan saya itu Resti Apriliani, Nur Afifa, Nadira Devi Lusinta, Azahra Aulia Rahma, dan Afra Nazifa Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Gagasan Pendidikan Kepramukaan. Materi pertama akan dibacakan oleh Resti Apriliani, materi kedua oleh Aksal Hadi, yaitu saya sendiri, ketiga ada Nur Afifah, keempat Azahra Aulia Rahma, kelima Nadira Devi Lusinta, dan terakhir akan dibacakan oleh Afra Nazifa Salsabila. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja presentasinya. Kepada pemateri pertama, Resti Apriliani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan, dengan sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Pendidikan kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara kreatif, rekreatif, dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, tidak menjenuhkan, penuh tantangan, serta sesuai dengan bakat dan minatnya, diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, rasa sosial, dan spiritual emosional peserta didik dapat berkembang dengan baik dan terarah. Kegiatan kepramukaan sendiri merupakan kegiatan di alam terbuka yang mengandung dua nilai, yaitu nilai pertama adalah nilai formal, atau nilai pendidikannya yang berdasarkan pembentukan watak, dan yang kedua nilai material, yaitu nilai yang menggunakan kegunaan praktisnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Resti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bacakan. Materi keduanya yaitu pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai permainan atau game, lalu pengabdian bagi anggota dewasa, dan alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat. Sifat kependidikan kepramukaan yaitu terbuka, universal, sukarela, patuh, dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-undangan negara Republik Indonesia, dan non-politik, yaitu bukan organisasi kekuatan sosial, politik, dan bukan bagian dari salah satu dari kekuatan organisasi sosial politik. Seluruh jajaran gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis. Lalu, secara pribadi, anggota gerakan pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik. Kegiatan pendidikan kepramukaan wajib memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yaitu modern, asas manfaat, dan asas taat pada kode kehormatan. Dalam kegiatan pendidikan kepramukaan, selalu terjalin 5 unsur terpadu, yaitu prinsip dasar pendidikan kepramukaan, metode kepramukaan, kode kehormatan pramuka, moto gerakan pramuka, dan kiasan dasar pendidikan kepramukaan. Kita akan melanjutkan ke materi ketiga yang akan dibacakan oleh Nur Afifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi. Pertama, pramuka itu pendidikan non formal, maksudnya pendidikan yang tidak terkait oleh nilai pelajaran dan lain-lain. Selain itu, sistem pelajarannya bisa dilakukan di dalam ataupun di luar sekolah.
jadi lebih asik dan menarik. Namun, ada peraturan-peraturan tersendiri yang mengatur di dalamnya agar lebih rapih dan terpantau. Yang kedua, kemampuan kita benar-benar berkembang dan dihargai. Dengan begitu, siswa dapat terus mengeksplorasi bakat-bakat yang mereka sukai. Yang ketiga, sistem pendidikan yang bagus. Di dalam pramuka, siswa dididik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu, cara pengajarannya menggunakan sistem beregu. Kelebihannya, selain siswa menjadi bertambah teman, saling menghargai, saling menghormati, siswa juga belajar berkomunikasi dengan baik. Membangun kekompakan juga belajar berorganisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Afifah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azhara Aulia Rahma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu pramuka mempunyai metode pendidikan khusus, yakni sistem emong. Sistem emong merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Sistem emong mewajibkan seorang pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, ingarsa sung tulada, yang artinya di depan menjadi teladan atau contoh. Yang kedua, ingmadya mangun karsa, artinya di tengah mendorong kemauan. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya dari belakang memberi dorongan dan perhatian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Azhara. Lalu materi selanjutnya kepada Nadira Devi Lusinta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Azhara. Dengan sistem emong tersebut, peserta didik dapat menjadi pribadi yang merdeka pikiran dan tenaganya, disiplin mandiri dalam hubungan timbal balik antar sesama teman. Dalam sistem ini juga diwajibkan kepada setiap anggota dewasa untuk memperhatikan anggota muda agar pembinaan yang dilakukan sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan kepramukaan adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam sekolah dalam rangka memberikan pendidikan tambahan sebagai bekal yang diberikan kepada peserta didik untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadira Devi Lusinta. Terakhir akan dibacakan oleh Afra Nazifa Salsabila. Waktu dan tempat dipersilakan pada Afra. Akan saya lanjutkan. Pendidikan kepramukaan sendiri adalah proses pendidikan di luar sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis, dan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Pendidikan tambahan sebagai bekal yang diberikan kepada peserta didik untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. 1. Membina anak dan pemuda Indonesia agar menjadi insan hamba Tuhan yang bertakwa. 2. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan usaha pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. 4. Menyiapkan anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia menjadi kader pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat. 5. Membina persaudaraan dan perdamaian dengan mengadakan kerjasama dengan organisasi pemuda dalam negeri maupun organisasi pemuda dan kepanduan di luar negeri. Beberapa fungsi di atas menjadi dasar keyakinan bahwa gerakan pramuka merupakan yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga pendidikan dalam pembentukan karakter peserta didik dan sebagai salah satu alat serta usaha resmi dalam pembangunan bangsa Indonesia. 1. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. 2. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. 3. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. 4. Anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta melakukan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah,
Terima kasih kepada Afra. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materi-materi dengan sangat baik. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena sedikit terganggu oleh sinyal, dan apabila ada salah kata, saya pribadi meminta maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.